Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog dengan Mas Mukri. Mas Mukri, kalau dugaan Walhi, salah satu penyebab bencana di Sukabumi adalah aktivitas pertambangan emas yang mungkin selama ini banyak memakai lahan serapan air gitu. Nah, bagaimana Anda melihat regulasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat? Apakah selama ini memang regulasinya kurang begitu untuk mengatur izin-izin pertambangan? Ya, 3 bulan lalu kan kami sudah menyampaikan ya, juga menunjukkan dari mana basisnya selain kami kenal teritori, mengirimkan tipis investigator, yang kedua basisnya adalah citra satelit. Yang ketiga memang dari awal sudah menyampaikan keberatan. Kenapa keberatan? Karena punya resiko nih tentang investasi pertambangan. Tambangnya ada 2 sebetulnya, untuk kars yang dijadikan material semen, kemudian juga untuk pertambangan emas. Nah, tentu kebijakan ini yang membuat kekeliruannya pemerintah sendiri pemberi izin. Gitu. Pasti nggak bakal berubahlah pengetahuannya, sederhana bisa dibaca itu. Alasannya investasi itu menyerap tenaga kerja. Coba periksa berapa sih jadi kuli gitu ya. Karena seorang punya keahlian. Itu mah lebih modern orang-orang Citorek lah, punya kemampuan nambang kayak gitu ya. Kalau dikasih kesempatan untuk boleh menambang. Gitu. Penambang lokal misalnya seperti itu. Nah, ini yang sudah kita sampaikan sejak lama sebetulnya. Termasuk yang terakhir bahwa kita minta pemerintah itu ikut bertanggung jawab, karena izin mereka juga lah berkontribusi, karena mustahil investor itu juga akan dengan gegabah leluasa kalau tanpa perizinan dari pemerintah. Maka kami mengajak, satu, kalau ada kebijakan yang keliru jangan dilanjutin. Ya, karena Tuhan sudah menunjukkan tanda-tanda, ini baru tanda ini kan. Jangan dilabasin kalau ngikut surat Al-Baqarah. Nah, yang kedua, pemerintah itu punya tanggung jawab dan kewajiban untuk membuat setiap wilayah berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang tata ruang, 30% dari kawasan wilayah itu harus kawasan lindung. Kalau perkotaan bentuknya adalah ruang terbuka hijau. Itu dulu tuh yang dikejar. Makanya jangan heran kalau misalnya Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, termasuk DKI, dengan Kabupaten Tangerang, ya, itu kebanjiran terus. Ngomong investasi yang diwajibkan diperintahkan undang-undang nggak dijalanin. Apa itu? Nggak ada tuh kabupaten-kabupaten itu yang mencapai 7%. Oke, Kang Mukri, kalau dari data yang kemudian diterima dari Wali sendiri, sejauh ini sudah berapa persen perubahan dari lahan yang diterima begitu datanya oleh Walhi yang beralih fungsi? Ya, yang masing-masing berbeda ya. Kalau satu pendekatannya ada pendekatan RTH, ada pendekatan landscape, kemudian ada pendekatan kebijakan investasi yang lain. Kalau misalnya untuk Bogor nih, Bogor Puncak, dalam 4 tahun terakhir, 2005-nya kan baru masuk nih, 2025-nya. Itu terjadi perubahan fungsi sebesar 20% ya, berdasarkan citra yang dilakukan diolah oleh kawan-kawan dari Walhi Jawa Barat. 20% itu hitungannya besar atau sedang atau bertambahnya? Kecil? Bertambahnya. Apa contohnya? Semula kan pemain daerah puncak tuh cuma 2 lah yang menguasai lahan gitu ya. Satu PTPN 8 yang untuk perkebunan. Yang satu tuh HGU untuk daerah wisata. Bukan. Ini apa namanya? Peternakan. Nah, ini dua ini punya karakter berbeda. Peternakan itu dia cenderung nggak nanam kayu, yang ditanam tuh rumput karena buat pakan. Daerah gunung, ujung, Sabruk-Gabruk tuh daerah rumput semua. Tapi rumput juga tidak membantu untuk menyerap air berarti. Iya, nggak cukup. Cilakanya itu kan daerah hulu. Kalau daerahnya di bawah, datar masih rada pantas lah, rada mending. Nah, ini kita juga berharap kepada pemerintah tolong dibenerin nih. Jadi gimana HGUG seperti ini? Kalau peternakannya masih jalan, masih mending. Ngebenerinnya gimana, Mas? Ya, maksud kami gini, kalau nggak berani mencabut izin, ya diminta tolonglah kepada ini diperintah. Kalau nggak mau diperintah, diminta tolong. Bapak yang ibu punya HGU ini, tolong itu ditanamin kayu. Kami nggak bakal cabut lah HGU, mengurangi luas Anda. Nggak misalnya. Karena apa? Karena kita punya resiko nih kalau tidak ada vegetasi lain selain alang-alang yang tumbuh di sana. Berarti harus ditanami vegetasi lain. Betul. Ya, yang kedua, pemain yang kedua PTPN 8, dia ini yang tuang sewa-sewain. Nah, contoh Eger itu. Eger itu kan luasnya 66 hektar tuh. Coba digitas itu. Kalau nggak percaya, periksa di ATR misalnya yang punya kewenangan mengeluarkan yang namanya sertifikat satu guna bangunan, milik maupun guna usaha. Nggak ada. NIB-nya nggak ada. Artinya dia hanya berkongsi dengan PTPN 8. Luar biasa gegabahnya. Dan Taman Nasional yang dipandang oleh kita itu kawasan hutannya cukup bagus. Jangan sampai juga salah memahami.
Taman nasional tuh adanya itu cuma pas di jurang-jurangnya hutannya. Oke. Daerah yang begini, landscape yang datar itu diokupasi. Jadi jalan. Ya untuk jadi daerah investasi. Sudah dikelola ya. Oke. Dikelola. Tuh kalau mau ini coba periksa kalau nggak percaya. Setiap yang konturnya ke bawah itulah yang berhutan dan itulah taman nasional. Di atasnya medan area yang datar itu punya orang semua. Itu satu tuh ya. Nah kalau bagian ke timur juga tuh, bagian timur Bogor bagian timur maksudnya yang berbatasan turun ke Bekasi, ke Karawang juga habis mulai dari daerah Jonggol. Kemudian apalagi itu Cilengsi naik ke atasnya itu Tanjung Sari, daerah-daerah itu yang ditambang juga. Untuk dua lah, satu bahan baku semen, yang kedua sirtunya, dibabat itu. Tapi berapa besar Mas pengaruh deforestasi ini terhadap bencana banjir kemarin? Kalau mungkin dipresentasikan itu berapa besar? Oke, tingkat deforestasinya belum kita hitung ya. Yang tadi pendekatan yang daerah puncaknya aja yang kita hitung itu udah perubahan. Perubahan fungsinya 20%. Sejak 2020 ke 2024. 20% yang baru maksudnya bertambah luasnya. Yang keseluruhan belum kita hitung. Kalau deforestasi menurut pemerintah secara publik ini kan kecil tuh. Ya, hanya 270-an ribu hektar. Nah, kan deforestasi itu kan begini, dia pengurangan tutupan kawasan hutan. Gitu ya. Kalau degradasi pengurangan wilayahnya, luasnya. Itu pembedanya. Tapi yang menjadi soal itu adalah karena daerah ini curam, walaupun kecil yang diokupasi, yang dialihfungsikan, contoh untuk pertambangan, itu risikonya jauh lebih berat dibandingkan dengan yang tadi seperti HGU untuk peternakan. Apa contohnya kalau nggak percaya, mari kita lihat ke Padarincang, tepatnya di Desa Batu Kuwung. Di sana itu ada daerah eksplorasi geotermal. Paling luas lah 1 hektar seperempat lah dia ya. Membuat yang namanya daerah reservoir air. Karena syarat geotermal itu kan butuh air yang luas. Di bawah puncaknya anggap aja kalau kita pendaki itu menyebutnya shelter terakhir lah. Dia babat itu hutan, dia ratain ya. 2 malam lalu menimbulkan yang namanya banjir menyertai material longsor batu. Jumlah orang tuh pada jebol. Bolong-bolong tuh tembok-temboknya dihantam. Itu ada di Desa Batu Kuwung tuh, di kampung Cikoneng. Secara tutupan lahan dia bagus kelihatannya, tetapi tapak dia bekas bikin jalan ke atas yang curam itulah. Ini yang menyebabkan kemudian menjadi salah satu pemicu banjir ketika turun hujan terjadi. Tapi sejauh ini kemudian Walhi ada nggak sih upaya-upaya untuk melakukan penghijauan kembali, artinya untuk menghalau upaya-upaya perubahan-perubahan alih fungsi dari yang seharusnya lahan yang menyerap air, sehingga sekarang kan kita bisa ketahui ini daya resapannya sudah hampir tidak ada, Kang Mukri. Ya, tentu ya. Jadi Walhi juga bukan cuman kalau bahasa yang lagi trending ini omong-omong, nggak begitu juga. Betul. Karena kita bekerja mengorganisir rakyat itu, kalau dia petani basisnya di hutan pasti nanam. Dengan istilah yang reforestasi, ya. Karena kami juga bekerja membantu warga itu untuk mengakses namanya tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial. Nah, kalau daerah pantai kami nanam mangrove, contoh di pulau-pulau kecil di Jakarta ini. Gitu ya, di tempat lain. Berarti tergantung wilayah begitu ya, tergantung wilayah. Karena perbedaan kontur tanah tadi. Begitu. Betul. Jadi kita juga ikut nanam, termasuk misalnya di Lebak ya. Di Lebak itu kita mendorong untuk mereka itu membuat 3 strata. Gitu ya. Kalau memang kebutuhan yakin betul sangat butuh untuk cepat, ya udah tanam yang bisa bulan menghasilkan. Tapi nggak boleh lupa tajuk tingginya. Apa tajuk tinggi? Duren, aren. Kita bagi stratanya. Baik. Terima kasih Mas Mukri atas penjelasannya. Kita harapkan ini ada solusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk mencegah dan memitigasi banjir berikutnya.